Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Runi Ramadina dari program studi akuntansi syariah kelas 7C dengan NIM 120160119. Pembuatan video ini adalah salah satu memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bisnis Global dan dosen pengampunya Ibu Heni Purnamasari Subardi MAK. Baiklah, di sini saya dan rekan saya Muhammad Kisin akan menjawab beberapa pertanyaan dalam menyelesaikan UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Global. Baiklah, untuk pertanyaan pertama bakal dijawab oleh rekan saya yaitu Muhammad Kisin. Kamu nanya. Pertanyaannya adalah, analisalah kasus Daihatsu yang terjadi pada bulan Desember 2023. Apa dampak yang terjadi atas manipulasi uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu? Bagaimana dengan kebijakan dan penjualan mobil Daihatsu di berbagai negara pelanggan sejak munculnya kasus ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Karena pertanyaan nomor 1 ini ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama, pertanyaan apa dampak yang terjadi atas memanipulasi uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu. Nah, setelah saya menganalisis kasus Daihatsu pada bulan Desember tahun 2023 ini, memanipulasi uji keselamatan dalam satu perusahaan, khususnya di perusahaan Daihatsu, dapat memiliki dampak yang sangat serius. Nah, dampak yang sangat serius ini, dampak yang pertama yaitu risiko keselamatan. Itu sangat berbahaya bagi pekerja dan lingkungan. Kenapa sangat berbahaya? Ketika kita mengendari salah satu kendaraan yang diutamakan yaitu keselamatan. Poin pertama itu keselamatan. Nah, ketika kita memanipulasi uji keselamatan, entah itu yang dimanipulasi itu mesin, entah itu sabuk pengaman atau yang lain sebagainya, ketika dimanipulasi itu sangat berbahaya para pengemudi. Poin yang pertama. Yang poin yang kedua yaitu reputasi perusahaan akan rusak karena mengakibatkan kehilangan kepercayaan kepada pelanggan dan pemegang saham. Itu sangat yang kita jaga yaitu kepercayaan kepada pelanggan. Ketika kepercayaan hilang,
dan keterlibatan penuh dengan regulasi dan membantu meminimalkan dampak negatif yang terjadi pada kasus-kasus ini yang masih hangat ini. Mungkin dari pemerintah dan juga dari pasar-pasar, pemerintah impor itu hanya dibatasi karena adanya kasus-kasus memanipulasi uji keselamatan. Maka semua pasar-pasar itu takut karena pasti mengalami kerugian ketika mobil itu mudah rusak. Itu sangat ketika pembeli ragu untuk membeli satu dalam kendaraan, maka juga dampak juga dan dalam satu pasar. Kira-kira seperti itu. A few moments later. Pertanyaan yang kedua, Kamu nanya. bagaimana manajemen melakukan kebijakan produk, harga, dan promosi dalam pemasaran internasional? Ambillah contoh satu perusahaan multinasional, kemudian analisalah bagaimana penerapan produk, harga, dan promosi yang mereka terapkan pada tiap negara. Baiklah, saya akan menjawab poin yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini bagaimana manajemen melakukan kebijakan produk, harga, dan promosi dan pemasaran internasional. Ambillah satu contoh perusahaan multinasional, kemudian analisa bagaimana penerapan produk, harga, dan promosi yang mereka tekankan pada setiap negara. Saya akan mengambil satu contoh, yaitu perusahaan multinasional, yaitu perusahaan Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini dalam pemasaran internasionalnya, Coca-Cola ini mengadopsi dengan strategi produk, harga, dan promosi yang disesuaikan dengan karakteristik setempat. Contoh satu produk. Nah, Coca-Cola ini menyajikan berbagai produk sesuai dengan referensi lokal. Contohnya di beberapa negara Asia mengadopsi strategi lokal yang sesuai dengan rasa dan kebiasaan konsumen setempat. Karena perusahaan Coca-Cola ini melakukan dengan strateginya itu sesuai dengan lokal, maka produk itu makin maju, makin laris, dan lain sebagainya. Kalau kita menyesuaikan di negara-negara Asia setempat, khususnya sesuai dengan kemauan dan juga apa sehari-hari, yaitu khususnya di Asia Tenggara sesuai dengan minuman lokal tersebut. Maka itulah salah satu yang strategis produk di perusahaan Coca-Cola. Nah, yang poin kedua yaitu harga. Nah, Coca-Cola menyesuaikan harga yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan daya beli di setiap negara. Merek juga merekomendasi perbedaan dalam struktur biaya dan kebijakan pajak setempat. Nah, Coca-Cola ini menyesuaikan dengan kondisi negara setempat dengan ekonomi yang sangat memungkinkan dan juga seperti lokal masih minim ekonominya, dan di negara-negara lain yang banyak yang terjadi masih krisis dengan moneter. Gimana caranya perusahaan khususnya di Coca-Cola ini bisa merekomendasikan minuman-minumannya dengan sesuai dengan harga yang stabil dan bisa negara lokal itu bisa merasakan dan juga bisa
bisa merasakan minuman Coca-Cola ini dan juga harga-harga yang sangat memungkinkan. Dan yang ketiga yaitu cara mempromosikan. Nah, strategis promosi Coca-Cola ini itu bervariasi berdasarkan budaya dan kebiasaannya. Nah, konsumen misalnya mereka mungkin menggunakan selebriti lokal atau merayakan festival atau setiap negara kampanye iklan mereka. Itu salah satu mempromosikan strategisnya dari satu perusahaan Coca-Cola. Karena mempromosikan itu banyak berbagai cara, tergantung kita tergantung namanya tuh karyanya. Karya itu perlu dibutuhkan dalam satu perusahaan. Ketika kita berkarya dalam satu mempromosikan, itu sangat menarik. Contohnya di Indonesia itu banyak festival itu sangat mempromosikan. Ketika ada festival itu mempromosikan dari suatu perusahaan ini Coca-Cola. Dan Coca-Cola ini bukan hanya bentuk minumnya itu bukan hanya botol-botol, tapi bervariasi terkait dengan dikasih es dan lain sebagainya. Itu mempromosikan. Juga dipromosikan dengan iklan. Coca-Cola sangat di penjuru dunia banyak. Itu bisa memasuki dalam dunia di negara lain. Itu tergantung strategi cara mempromosikan, sehingga Coca-Cola ini berada dalam satu negara yang lain. Dan juga Coca-Cola ini dengan pendekatan emosional mampu menyesuaikan diri dengan keunikan setiap pasar internasional. Itu menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan konsumen lokal dan juga memungkinkan daya asing global mereka, dan juga gaya-gaya dengan pendekatan emosional. Itu sangat yang dilakukan oleh perusahaan lokal ini. A few moments later. Pertanyaan yang ketiga, Kamu nanya. analisis perusahaan multinasional yang terdampak pemboikotan produk yang dilakukan di berbagai negara, kebijakan atau langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ambil contoh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Perusahaan multinasional yang terkena dampak pemboikotan oleh beberapa produk di beberapa negara, yaitu perusahaan cepat saji atau perusahaan makanan. Salah satunya yaitu perusahaan KFC. Perusahaan KFC menjadi salah satu merek yang masuk dalam daftar boikot setelah memberikan dukungan kepada tentara Israel. Perusahaan ini mengalami sangat-sangat anjlok penurunan penjualan karena adanya boikot yang dilakukan oleh beberapa negara. Bahkan manajemen Fast yang ada di Indonesia mengatakan efek boikot terhadap produk kami mencakup penurunan penjualan dan transaksi bisnis kami. Kemudian selain KFC, terdapat juga perusahaan McDonald. McDonald menjadi salah satu perusahaan yang terkena dampak juga nih akibat serangan Israel kepada Gaza. Perusahaan ini mengalami pemboikotan karena disebabkan oleh langkah cabang perusahaan ini. Perusahaan ini memberikan dukungan yang sangat nyata kepada Israel, yaitu dengan memberikan makanan terhadap pasukan militer Tel Aviv. Perusahaan ini juga mengalami kerugian yang sangat besar. Setelah terjadinya pemboikotan dengan besar-besaran ini, kedua perusahaan ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Kemudian langkah apa yang mereka lakukan untuk kembali menjalankan perusahaan mereka, dan langkah-langkah apa yang mereka lakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? Beberapa langkah telah dilakukan oleh kedua perusahaan ini. Contohnya, mereka meluncurkan produk-produk baru. Kemudian mereka melakukan promosi dengan sangat intensif
seperti mereka menyebarkan seluruh produk mereka di sosial media dan di seluruh platform. Kemudian mereka juga melakukan promo ataupun diskon sangat besar-besaran. Untuk apa? Untuk menarik kepercayaan masyarakat lagi, untuk mengajak masyarakat datang kembali mempercayai perusahaan mereka. A few moments later. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.